Tema kita adalah, saudara, hidup mujur sampai pulang ke rumah. Rumah siapa? Rumah Bapa. Ya, makanya saya tulis hidup mujur sampai pulang ke titik-titik. Apa isi titik-titik? Rumah Bapa. Ya saudara, saya mau tanya, saudara ingin mujur sampai meninggal dan masuk ke sorga apa tidak? Yang mau tolong angkat tangan kiri saudara. Ya, katakan, terima kasih Bapa, saya pegang janjimu pagi ini, saya akan hidup di dalamnya, saya akan pulang ke rumahmu pada waktumu, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, hidup mujur, siapa yang tidak menghendaki dan tidak menginginkan? Saya yakin semua kita menghendaki hidup yang mujur. Berapa kali saya katakan hidup mujur lebih penting daripada hidup kaya, daripada hidup yang luar biasa, ya, yang kelihatan brilian dan yang sangat dipuja dan dipuji oleh manusia. Orang yang hidup mujur ini karena Tuhan yang bikin dia mujur. Amin. Dan itulah yang menjadi kehendak Allah. Pagi hari ini saya akan sampaikan pada saudara rahasia yang penting dalam dua hal ini. Yang pertama, promosi Allah. Katakan promosi Allah. Saudara, artinya judul ini yang saya petik dari firman ini, hidup mujur ini adalah nomor satu promosi dari Allah. Jadi ini kalau saudara mau minta, dia tidak mempromosikan, dia tidak sedang mempublicity, dia tidak sedang menyebarkan kepada kita manusia, ya kita nggak bisa dapat. Jadi promosi ilahi berarti karena dia sudah menawarkan kepada saya, kepada saudara, lalu pada bagian kedua katakan saya harus proaktif untuk mengambilnya. Ya, jadi ini adalah dua sisi timbal balik. Satu, promosi dari Allah, dan kedua, usaha yang proaktif sehingga kita mengambil apa yang dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Ada sebuah toko, katakanlah toko yang tidak begitu terkenal. Dia membuat satu publikasi atau iklan. Datanglah ke toko kami. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Ada promosi besar-besaran. Semua harga dibanting sampai hancur. Tetapi barangnya tidak apa-apa. Saudara dari jam 7 sampai jam 1 siang. Saudara ditunggu oleh toko ini. Toko yang tidak terkenal. Saudara, barangkali saudara akan mikir, benar apa enggak ini? Ya, malu-maluin nanti aku sudah antri di depannya, ternyata tidak. Saudara, hanya sedikit orang yang percaya. Dan mereka betul-betul datang. Mulai aku tidak boleh ketinggalan, aku harus bisa belanja yang banyak. Ya, puji Tuhan, karena 90% diskonnya. Saudara, ini promotion. Ini satu promosi. Saya dan saudara dalam hati, enggak, aku enggak mau ke sana. Percuma, paling bohong. Paling dia nyediakan barangkali ya sabun cuma 10 sachet, susu cuma 10 kaleng. Barangkali orang lain sudah ambil dan saya tidak mau ke sana. Saudara tidak ke sana. Ya sudah, kita tidak dapat. Saudara, promosi selalu menarik untuk diambil karena itu membawa manfaat. Saya mau tanya, kalau saudara mendapat promosi dari Allah, kira-kira di mana saudara berada saat ini maupun di sini, maukah menerimanya? Ya, masa mau? Wow. Ya. Halo, bangun. Mau apa tidak? Katakan amin. Dalam nama Yesus. Pagi ini semua promosi ilahi sebisa saya ambil. Ayo tangannya. Ikuti saya. Mulai pagi ini segala promosi ilahi semampu saya ambil dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi promosi Allah akan percuma kalau tidak ada proaktif dari saudara. Tidak ada usaha saya untuk menjemputnya dan mengambil dalam hidup saya.
Itu sebab anak-anak Tuhan, pelajaran ini sangat penting sekali. Ya, supaya kita bisa mengerti. Karena, katakan, karena. Dengan nada yang sendu, karena sewaktu-waktu saya meninggal. Keluarkan sapu tanganmu. Para kekasih. Jadi saudara mesti tahu, karena sewaktu-waktu kita akan meninggal. Ya, meninggal ini bahasa lainnya apa? MATI. Ya, jadi kita tidak tahu kapan. Di sini saya menunjukkan diagram umur kita sampai tamatkah atau tidak sampai tua, tidak sampai tamat. Barangkali masih kecil sudah meninggal, setengah umur sudah meninggal, masih remaja sudah meninggal. Ya, itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, dan kita akan membaca 3 buah ayat lebih dahulu dalam Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara di rumah juga tolong membaca dengan suara yang nyaring. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Satu, dua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Amin. Menurut saudara, ayat ini penting buat saudara apa tidak? Ya, sangat penting. Dimulai dari ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya kita ini harus menghitung hari-hari kita sangat teliti. Katakan, dengan teliti, dengan waspada, saya harus menghitung hari saya. Saudara, ini penting, ini perintah dari Tuhan. Ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami. Itu sebab setiap kali saya memulai khotbah saya, selalu saya menampangkan kurang berapa hari di dalam tahun ini. Itu yang kita tahu bila kita masih hidup. Sudah, hari itu harus diperhatikan. Artinya setiap perjalanan kita, ketika kita mulai bangun pagi, kita mulai tersentak dan bangun, orang bilang ngelilir pagi dini hari atau tengah malam, maka kita harus waspada dan harus tahu, oh aku masih hidup. Aku harus pakai hidup dengan sebaik-baiknya. Saudara, banyak orang di seluruh dunia tidak hidup lagi, tidak bangun lagi dari tidurnya. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus memohon, ajarilah kami Tuhan, untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, saudara, kita harus minta supaya kita sangat intensif. Kita akan sangat sungguh-sungguh. Kita akan menyadarinya sedemikian. Kata sedemikian berarti tidak boleh sembrono. Oh ya, aku sekarang sudah umur segini ya. Ya, aku sekarang sudah umur segini. Saya ingin supaya saudara sekarang mengingat umur saudara. Ketika saya bertanya kepada saudara, sekarang perhatikan, halo. Saudara sekarang umur berapa? Saudara jawab, tidak usah perhatikan orang lain jawab apa. Jawab umur saudara berapa sekarang. Oke, siap? Siap, toh, tak tanya dulu. Ya, siap? Siap, dieling-eling. Umur piro saiki? Ya. Saudara umur berapa sekarang? Bingung aku. Ora iso didengar. Ya. Jadi saudara harus tahu umur berapa. Tahu tahunnya. Harinya kan nggak tahu kan? Harinya tidak tahu. Saudara, ketika Bapak Gogo, Bapak Winardi itu punya anak pertama yang namanya siapa itu? Ya, Yosef Bondan, mana Yosef? Ya. Ya, anak saya ini. Dan dia selalu mengatakan, Pak Gembala, sekarang Yosef sudah umur 17 hari.
Oh ya, 17 hari. Nanti ketemu lagi di kebaktian, dia bilang, sekarang Yosef sudah umur 31 hari. Dalam hati saya, teliti banget ya. Ya. Kemudian saudara ketemu lagi, dia bilang, sekarang Yosef sudah umur 42 hari. Ya. Terus lama dia tidak bilang lagi sama saya. Saya tanya, Gogo, sekarang Yosef umur berapa? Aduh, lupa. Ya, setelah itu saya tanya lagi, sudah LUPA, saudara. Bisakah saudara menghitung terus? Bisa kalau mau. Tetapi kita karena kesibukan, karena kelupaan, ya saudara. Sehingga harusnya sudah 100 hari, baru dihitung 51 hari. Ya, jadi mudah terus. Para kekasih di sini saya ingin mengajak, bukan harinya itu yang kita hitung, tetapi perjalanan hidup kita. Dan ayat yang terakhir yang kita baca, ayat yang ke-13 dan ayat 14, kembalilah ya Allah, ya Tuhan, kasihanilah kami dan hidupilah kami. Ya saudara, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Coba, kalau saudara masih hidup, bangun pagi, masih bangun. Hari ini saudara bangun apa tidak? Oh iya, makanya sudah di sini. Ya, jadi saudara harus tahu, pagi ini aku mendapat titik-titik dari Tuhan. Apa? Kasih setia. Dan saudara harus tahu, kalau saudara bisa bangun, saudara mendapat kasih setia Tuhan. Haleluya. Saudara, saya memulai dari masa kanak-kanak. Ini masa kecil. Ya, main sama-sama di bawah pohon tersebut. Pohon lebih tua dari orang. Ya. Dan kemudian ketika mulai remaja, mulai berpacaran. Kemudian mengikat janji setia sehidup setengah mati. Apa? Sehidup apa? Mati. Ya, di pohon yang sama. Dan kemudian ketika sudah tua, punya anak, cucu, buyut, berjalan bersama-sama melewati pohon ini. Dan kemudian salah satu meninggal. Dikubur di bawah pohon ini. Dan kemudian dua-duanya meninggal. Saudara, itulah hidup saya dan itulah hidup saudara. Amin apa tidak? Setiap kita mengalaminya, saudara. Jadi kemungkinan kita bisa tamat. Riwayat kita sampai tamat, artinya sampai tua. Berbahagialah bapak dan ibu, kakek dan nenek yang saat ini sudah sepuh. Ya, nggih menika ingkang sampun sepuh. Right now, sekarang ini, ya berbahagia. Karena bisa cukup panjang. Ya saudara, di sini kita melihat stage ataupun tahapan kehidupan ini, saudara, dimulai ketika remaja dan kemudian meninggal. Saya tulis pendek. Jadi usianya pendek, umurnya pendek. Saudara, ada juga yang sudah remaja dan mulai pacaran dan meninggal. Usianya sedang. Atau dia baru menikah pada usia 30 tahun, 25 tahun, baru anak cuma satu, kemudian sudah meninggal. Saya sebut sedang. Tadi pendek, sekarang sedang. Saudara, ada juga yang sudah tua baru meninggal. Umur 60 tahun, 70, atau 80. Saudara, dan ketika ada yang kedua suami istri sudah meninggal, saya menulis memorial, peringatan saja, kenangan saja. Saudara, kelihatannya langsung berubah menjadi ketakutan. Saudara perlu takut mati apa tidak? Tapi jangan berani mati ya. Ya saudara. Jadi di sini kita melihat ada yang umurnya pendek, sedang, dan juga yang sampai tua, saudara.
Dan kemudian kedua-duanya meninggal. Hanya tinggal memorial saja. Saudara yang kekasih, umur kita sampai tamatkah? Atau kita berhenti di tengah jalan? Cukup, kata Tuhan. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus kita memperhatikan tentang kehidupan ini. Katakan, tentang kehidupan saya tidak boleh sembrono. Saya harus menghitung secara hati-hati. Sedemikian rupa, sesuai perintah Tuhan, yang mau beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Sebab itu para kekasih, please perhatikan dalam hidup ini, bahwa hidup ini hanya sebentar. Amin. Dia tidak lama. Ya, surat Yakobus mengatakan seperti uap. Ibu-ibu membuka dandang, ya, atau tempat pengukusan, buka uap yang keluar bersama dengan bau. Saudara, nah itu berapa lama? Hanya 2-3 detik, hilang. Saudara, sublim dengan udara dan temperatur di sekitar, hilang. Saudara, jadi di sini kita melihat hidup saudara dan hidup saya yang masih tersisa. Katakan, hidup yang masih tersisa harus saya hayati di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Perjamuan kudus dan Roh Kudus membantu saya supaya hidup saya berkenan sampai masuk sorga. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab promosi dari Allah yang saya tadi sudah tuliskan itu terdapat dalam Ayub 36 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca. 1, 2. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Bahwa Tuhan tetap mengawasi saya. Dan Dia ingin demikian. Selama Dia mengawasi saya dipermuliakannya. Amin. Luar biasa, ini promosi dari Allah. Anakku, kamu mau ambil enggak ini promosi? Ya, terserah sama kamu. Kalau kamu mau ambil, kamu dapat hidup dengan tinggi martabatnya. Katakan, saya harus hidup dengan tinggi martabatnya. Saudara, kita tahu arti tinggi martabatnya. Orang memperjuangkan supaya jangan dipermalukan, jangan dianggap sebelah mata. Ya saudara, jangan dilecehkan, jangan dibully. Aku harus gimana ya? Aduh, baju harus bagus, rumah harus bagus, kendaraan juga. Pokoknya aku harus hebat supaya martabatku tinggi. Nah, ini adalah paradigma dunia. Dunia memang begitu. Semua katakan, sebagai anak Bapa, saya mempunyai paradigma ilahi. Dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, pagi hari ini akan diberikan kepada saya martabat tinggi sesuai dengan kehendak-Nya. Yang percaya ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak memperjuangkan jungkir balik, berdarah-darah untuk mendapat martabat yang tinggi. Kami hanya berserah kepadamu dan kami melakukan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, ada 2 kata yang istimewa, 2 kalimat yang istimewa yang saya dapatkan dari terjemahan bahasa Inggris New King James Version. Yang pertama, saudara, saya mencatat, ia tidak mengalihkan pandangannya dari pandangan matanya dari orang benar. Ya saudara,
Di dalam Alkitab bahasa Inggris New King James ini ditulis, He does not withdraw His eyes from the righteous. He does not withdraw. Menarik sekali kata withdraw. Withdraw adalah menarik, mencabut, menarik. Bahasa Indonesia mengatakan tidak mengalihkan. Ya cuma begini aja, saya melihat sana, saya mengalihkan. Saya melihat sini, saya mengalihkan. Saudara, tetapi disebutkan He does not withdraw His eyes from the righteous. Saudara, itu artinya apa? Dia tidak mencabut, dia punya mata. Umpama setiap dia pasangi kamera CCTV, saudara, maka ayat ini mengatakan itu kamera yang mengawasi kamu, anakku. Aku tidak cabut. Aku tidak ambil. I will not withdraw the camera and I will give and watching over other person. No, I just keep my camera on you, my son, my daughter, my children. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak ngambil dia punya kamera, dia punya mata dari saya, dia punya mata dari saudara. Luar biasa. Kenapa saya menggambarkan ayat ini dengan burung elang, burung Raja Wali? Karena ini burung satu-satunya hewan dan makhluk di dunia, satu-satunya makhluk di dunia yang mempunyai indera penglihatan yang sangat jauh dan tajam sekali. Saudara, itu sebab seringkali Yesus, Allah, Yehova, mengumpamakan dirinya dan Roh Kudusnya dengan sayap Raja Wali. Dia membawa terbang umatnya lebih tinggi, melepaskan awal sejarahnya dari Mesir. Umat pilihannya dikeluarkan. Keluaran 15 ayat yang ke-9 mengatakan, apakah kamu lupa? Kamu tidak boleh lupa bahwa aku sudah menggendong kamu dengan sayap Raja Waliku keluar dari Mesir, dan aku membawa kamu masuk ke dalam tanah perjanjian. Aku dengan sayap Raja Waliku. Sekarang kita melihat tentang mata Raja Wali ini. Begitu hebat. Dia sangat titik, dia sangat sensitif. Dan He does not want to withdraw His eyes from upon you and me. Right now you have to believe that you have the eagle's eyes from God. Saudara harus yakin mata Raja Wali dari Tuhan ada pada saya, ada pada saudara. Saudara tahu bahwa dia tidak mengalihkan pandangannya, berarti dia tetap mau tahu keadaan saya ketika saya sedang menangis, saya sedang tersandung jatuh, ataupun saya sedang semuanya normal. Dia mau tahu dan dia tetap watching over me. Dia tetap mengawasi saya dan Anda. Dia tidak mau lepaskan kita. Kalau pagi hari ini kita menyadari bahwa ini promosi dari Tuhan. Katakan, ini promosi Tuhan buat saya. Saya harus sangat menghargainya sampai mati. Ini luar biasa. Engkau dipelihara Tuhan. Bukan semacam kalau saya memberi makanan ikan koi saya di dalam pastori, di kolam di dalam pastori. Ya, saudara, saya selalu mengatakan kalau lewat di sana, saya berkata kepada mereka, "Nggak usah teriak-teriak, ramai banget. Tadi pagi sudah dikasih, sekarang minta lagi." Walaupun saya bilang begitu, saya ambil wadahnya, saya tetap memberinya lagi. Tidak tega, ora tego. Ya saudara, saya ambil, saya sebar lagi. Begitu selesai, terima kasih Omoi. Loh, saudara kan tidak dengar, kalau saya dengar. Ya. Mereka berterima kasih karena sudah dikasih makan. So, mereka tahu kalau tidak terima kasih, nggak dikasih makan. Saudara yang kekasih, saya ingin mengajak semua saudara bahwa mata Tuhan mengawasi dan menghidupi kita. Katakan, mata Tuhan selalu mengawasi saya, tahu semua negatif saya, dan menanggulanginya
dalam nama Yesus. Amin. So you have to believe that only Jesus Christ, your Savior, only He Himself will give all the watching eye, like a closed-circuit television camera, CCTV camera. You have to believe that He is protecting you and He is provide everything which is the best for you. Each one of you in particular. He will not just give all together, but He will give personally, in particular. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, Dia tidak mengalihkan pandangan matanya dari semua keperluan saya, semua negatif saya, semua positif saya. Dia selalu melihat. Ayo angkat tangan, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Ucapkan terima kasih dengan suaramu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan bahwa engkau berterima kasih bahwa selama ini engkau tidak menyadari para kekasih. Tetapi hari ini Tuhan membuka matamu untuk tahu bahwa mata Tuhan tidak dicabut dari engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Tolong kasih tos di samping saudara. Give your five di samping Anda, tapi tidak usah sampai nempel gitu ya. Ini aja. Ya. Katakan, wow banget. Anda dan saya wow banget. Karena kita dipelihara oleh Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Saya tidak tahu saudara tersenyum apa tidak masalah ya. Tetapi saya yakin saudara happy pagi ini. Katakan, saya sangat happy. Karena saya mengerti ayat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, saya masih ada satu lagi kata kunci yang istimewa dalam kalimat yang saya akan jelaskan di sini. Sehingga mereka tinggi martabatnya. Katakan, sehingga mereka tinggi martabatnya. Saudara, dalam New King James dituliskan, and they are exalted. Dan mereka ditinggikan. Saudara, ini terjemahan memakai present tense. Sekarang kata now. Bukan kata past tense, kata kemarin. Ketika ini ditulis, jangan lupa loh, kitab Ayub adalah kitab yang pertama ditulis. Kemungkinan yang menulis adalah Musa. Saudara, dari 66 kitab yang dijilid di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Ayub adalah kitab yang paling tua. Saudara, dari sejak dahulu kala. Tetapi peraturan ataupun kehendak Allah ataupun isi hati Allah bukan kuno. Katakan, isi hati Tuhan bukan kuno. Bukan purbakala. Tetapi nowadays. Hari ini. Sekarang. Jadi saudara mesti tahu. Untuk perjanjian yang diberikan oleh kitab tertua Ayub. Saudara, Tuhan mau menjadikannya nyata sekarang. And they are exalted. Dan mereka ditinggikan. Katakan, berarti saat ini, bila saya tidak mempunyai alasan untuk dimuliakan, saat saya percaya, saya akan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.